ini pengukuran efisiensi ya. Di gimana kita mengukur efisiensi. Jadi kalau kita bicara monef anggaran, kita artinya mengukur efisiensi. Nah, yang kita ukur itu yang mana? Pakai pendekatan apa? Kita mengukurnya itu kalau secara umum ada pendekatan parametrik dan pendekatan non parametrik. Kalau pendekatan parametrik itu artinya kita menggunakan parameter statistik. Parameter statistik itu apa aja toh? Ada mean, ada median, ada modus, ada standar deviasi. Nah, itu parameter terkait dengan statistik. Terus ada hubungan fungsional antara input dan output. Nah, terus kalau non parametrik ini pendekatannya tidak menggunakan parameter statistik. Terus mengasumsikan tidak ada hubungan fungsional antara input dan output, atau tidak mengasumsikan hipotesis ya. Nah, ini kalau di Kementerian Keuangan, terutama di jalur kendaraan, kita pakainya non parametrik ya, non parametrik. Yang di DCA, jadi kalau kalian mendengar IKPA ya, kalian kan mendengar istilah IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Itu ngukurnya nggak pakai parameter approach, nggak pakai parametric approach, tapi pakai non parametric, yaitu salah satunya pakai data envelopment analysis. Nah, ini contoh-contoh parametrik itu ada least square analysis, ada deterministic front analysis, ada stochastic frontier analysis, dan seterusnya. Nah, kalau di DCPP kita pakainya ini ya, kalian pakainya data envelopment analysis. Penjelasannya kalau model deterministik, sebentar, ada yang bisa. Kalau dosen beri tugas bagi lama waktu dari pengajaran. Iya betul. Nah, kamu cerdas nih ya Iqbal. Jadi saya balik lagi ya. Saya di sini ngasih tugas sekalian, respon tem waktu yang diperlukan untuk merespon suatu permintaan. Saya sounding ke kelas kan, di grup, tolong kerjakan latihan download di LMS ya, Nah, kalian teruskan. Ketika saya di grup kan biasanya ada yang lagi nggak megang HP, ada yang pegang HP atau apalah ya. Nah, itu yang diukur sama-sama yang megang HP loh ya. Jadi Adan megang HP, Ile megang HP gitu kan, sama-sama megang HP nih. Jadi kondisinya sama. Adan ketika mendengar pengumuman di WhatsApp agak males nih responnya. Dia masih chatting dengan BBM-nya ya. BBM kelas berapa toh? Dan yang Iling ini ketika ada chat dari saya langsung respon ya. Jadi antara Ahdan dan Iling itu sama-sama pegang HP, bukan berarti yang Iling lagi nggak pegang HP. Jadi kondisinya disamakan dulu nih, asumsinya disamakan. Ahdan dan Iling sama-sama megang HP. Tapi mana yang lebih duluan merespon chat saya di WA? Ternyata Iling. Nah, itu berarti respon time Iling itu lebih bagus dibanding Ahdan. Terus kalau cycle time itu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya minta kalian itu meresum artikel ya. Resum artikel. Kalau Iling itu meresum artikel sehari kelar ya. Kalau Ahdan sehari nggak kelar ya, berhari-hari baru kelar. Itu pun kalau nggak lupa ya, Jadi kalau cycle time-nya ketika waktu udah mulai dikerjakan, start-nya itu sama ya. Iling 1 hari selesai, kalau Ahdan berhari-hari. Jadi begitu ya, siapa yang tanya tadi ini? Mana chat-nya tadi?
Gitu ya Iqbal. Oh yang tanya nggak cuma satu ya. Yang tanya Iqbal nih ya. Gitu ya Iqbal ya. Bisa dimengerti Iqbal? Bisa Pak, terima kasih Pak. Terus Afifah. Yang Afifah ini apa? Evaluasi itu setelah dibuat program kegiatan berakhir, lalu dalam evaluasi ada yang sebelum saat program dilaksanakan. Jadi konsep evaluasi kalau sebelum saat, oh begini, ini pertanyaan bagus nih. Dari Afifah ya. Saya balik ke sini dulu tadi Afifah ya. Afifah tadi tanyanya, sebentar. Nah, di sini nih, ya. Evaluasi itu ngukur. Jadi evaluasi yang ini yang ditanyakan ex ante sama ongoing ya, sama ex post. Evaluasi yang dilakukan sebelum program atau proyek dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan saat program atau dilaksanakan. Nah, kalau ex ante itu contohnya begini nih. Jadi ada kalau di ex ante sama ongoing sama ex post itu mirip begini. Jadi ada milestone-nya. Siapa yang tanya tadi ya? Afifah ya, Afif. Jadi misalkan begini, Afifah. Evaluasi yang dilakukan sebelum program atau setelah proyek dilaksanakan. Afifah, itu kamu sekarang semester 6 ya, semester 6. Atau tahun ketiga kuliah. Nah, ketika ex ante evaluation, misalkan kita mau ini ya, kita tahun ini mau melakukan SPMB ya, penerimaan mahasiswa baru. Nah, ex ante evaluation, evaluasi yang dilakukan sebelum program atau proyek yang dilaksanakan. Nah, kan kita mau evaluasi program terkait dengan SPMB ya. SPMB kita SPMB itu kita adakan di 2021. Nah, terus evaluasinya itu kita lakukan terhadap program yang sama, tetapi pada tahun sebelumnya. Afifah, kita mau mengevaluasi pelaksanaan SPMB, tapi kita pakai SBM-nya, evaluasinya pakai SPMB yang sebelumnya. SPMB pas waktu zamannya Afifah katakanlah ya, Afifah dulu pas pelaksanaan SPMB-nya seperti apa, kita evaluasi, terus hasil evaluasi pada masa SPMB-nya Afifah kita gunakan untuk input atau feedback bagi SPMB di 2021 begitu ya. Terus ongoing evaluation yang dilakukan pada saat program dilaksanakan. Jadi pada saat pelaksanaan SPMB ini Afifah, kita evaluasi SPMB itu kan ada tahap tesnya nih Afifah. Ada tes dulu kan CAT, tes tertulis ya tes tertulis di kampus, tes tertulis di tes kesehatan, terus tes apa lagi ya? Tes kesehatan sama katakanlah psikotes ya. Psikotes. Kalau katakanlah ada 3 tahapan ada 3 tahapan ujian. Yang pertama ujian CAT, yang BKN itu ya, yang kalian banyak kali lulus. Yang kedua ujian kebugaran, tes kebugaran. Yang ketiga psikotes. Nah, ketika ujian kan evaluasinya masih dalam pelaksanaan SPMB nih Afifah. Cuman di dalam pelaksanaan SPMB itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama terkait dengan ujian CAT ya, ujian CAT. Nah, ujian CAT bisa kita evaluasi. Ini di CAT ujiannya seperti ini nih, evaluasinya nanti. Hasil evaluasi di ujian CAT kita jadikan feedback untuk pelaksanaan ujian di tes
kesehatan, tes kebugaran. Nah, terus hasil tes kebugaran kita evaluasi nih, nanti hasil evaluasi di tes kesehatan kebugaran kita jadikan feedback, masukan untuk tahap tes berikutnya, yaitu tes psikotes begitu. Jadi dalam sebuah program besar itu ada tahapannya, tes CAT, tes kesehatan, terus tes psikotes. Masing-masing itu ada ada hasil evaluasinya ya. Terus kalau ex post evaluation ya berarti setelah SPMB selesai, ini apa nih kita evaluasi, terus kita SPMB 2021 evaluasi, terus nanti untuk feedback untuk SPMB 2022. Kebayang nggak, Afifah? Kebayang Pak, paham. Oke, sip ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, Ahdan kebayang nggak, Ahdan? Iya Pak. Oke, yang lain kebayang ya, yang tanya. Oke lah ya, gitu. Pertanyaan bagus tadi ya, Afifah ya. Terus 10 menit lagi, saya belum absen nih. 10 menit lagi, ada pertanyaan lagi? Ini kalian bisa baca sih, bisa baca. Nah, ini yang di sini ada ada data envelopment analysis ya, data envelopment analysis ini digunakan di Dijen Perbendaharaan. Jadi gambar ini diagram ini menggambarkan bagaimana posisi data envelopment analysis yang digunakan oleh Dijen Perbendaharaan dalam melakukan spending review ya. Jadi ketika kalian nanti mendengar istilah data envelopment analysis, itu posisinya ada di sini, ada di non parametrik. Kenapa saya munculkan diagram seperti ini? Karena data envelopment analysis nanti akan muncul ketika kita berhadapan dengan matkul dengan pokok bahasan spending review ya. Jadi biar kalian tahu gambaran besarnya seperti apa, gambaran utuhnya seperti apa, maka saya munculkan diagram seperti ini. Nah, terkait dengan data envelopment analysis, ini begini. Jadi data envelopment analysis itu pendekatan non parametrik pada dasarnya bukan analis. Nah, langsung ke sini aja lah ya. Nah, ini terkait data envelopment analysis. Kalian lihat nih garis A, B, E, H ya. A, B, E, H. Nah, A, B, E, H itu adalah titik yang paling efisien. Ini katakanlah ada input employee, terus ada outputnya sales ya. Ada inputnya employee, terus outputnya sales. Nah, sekarang efisien itu terjadi apabila employee-nya minimal, salesnya maksimal kan? Kebayang nggak? Saya mau menyapa satu persatu nih, siapa sih yang mau saya sapa? Yang saya ajar, ya wes. Dev, kebayang nggak Dev? Devi? Iya Pak, kebayang. Kebayang apa? Itu yang dijelasin tadi. Alah kamu, alasan. Ini Dev ya. Jadi dong bayangkan Dev, ada employee, terus ada penjualan. Employee itu ngukurnya seberapa efisiensi employee terhadap sales itu diukur seberapa banyak satu employee itu bisa menjual produk, gitu kan, Dev? Nah, ya, ini katakanlah ada berbagai perusahaan ya, ada berbagai perusahaan. Di titik A itu toko A ya, toko A, perusahaan A itu di titik A dia punya employee 2, terus penjualannya 1. Terus di titik B dia itu ada penjualan 3, salesnya employee-nya 3, penjualannya 3. Terus di titik E ini ada employee-nya 5, terus salesnya 4. Ada juga ada perusahaan atau company atau toko
di titik F, toko F nih, perhatikan toko F. Toko F ini employee-nya 5, terus penjualannya 5. Nah, ini ada titik A, ada titik B, titik C, titik D, F, G, H ya. Nah, ini kalau kita rata-ratakan, maka efisiensinya itu yang garis hitam putus-putus. Garis hitam putus-putus adalah efisiensi. Tapi ini efisiensinya berdasarkan garis regresi. Nah, yang ini maksudnya. Garis regresi berarti least square analysis. Ini ya, yang parametrik ini. Coba perhatikan lagi. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Rata-ratanya adalah garis regresi Y sama dengan 0,622X. Itu adalah efisien. Jadi kalau menurut efisiensi regresi, garis regresi, maka titik C itu efisien, titik B efisien, titik D efisien, titik E efisien. Titik yang di bawah garis regresi itu G dan F tidak efisien. A juga tidak efisien ya. Nah, ini efisiensi menurut regresi linear. Nah, sekarang kalau efisiensi menurut data dia development data development analysis, maka yang paling efisien itu adalah titik yang paling luar, yaitu A, B, E, H. Kenapa paling luar? Karena pada kondisi ini A dengan employee 2 output 1 ini paling ini nih. Berarti satu output perlu 2 pekerja, efisien. Terus yang titik C, 2 output perlu 3 pekerja. Yang titik F, 2 output itu perlu 5 pekerja. Nggak efisien kan? Yang efisien itu adalah titik yang A, titik B, titik E, titik E. Nah, itu berdasarkan efisiensi menurut konsep dia, data development analysis. Cuma dari titik A, titik B, titik E, titik H, yang paling efisien itu yang mana? Yang paling efisien itu yang titik B. Nah, ini efisiensi menurut dia juga, tapi berdasarkan model CCR. Ya. Model CCR itu ini, model nama orang, Charles Cooper Rhodes ya. Jadi dia itu ada 2 konsep awalnya ya, model CCR sama model BCC ya, sama nama orang. Nah, model CCR itu yang paling efisien itu berarti titik B. Di bawah titik B itu nggak efisien begitu. Kalau titik E nggak efisien menurut CCR, tapi model dia ini dikembangkan menjadi model BCC. Jadi yang efisien itu titik B, titik A, titik B, titik E, titik H. Titik D itu nggak efisien menurut model BCC. Tapi kalau menurut model regresi, titik D termasuk efisien karena di atas garis regresi. Nah, Ditjen Perbendaharaan efisiensinya ngukurnya pakai regresi line atau yang pakai dia. Ditjen Perbendaharaan bukan pakai yang regresi, tapi pakai yang dia konsep begitu. Kalau smart itu efisiensinya kayaknya cenderung ke regresi line. Ya rata-rata lah ya. Tapi nggak masuk ke regresi line. Jadi begitu ya. Di sini titik D kalau menurut BCC, kalau menurut model dia tidak efisien. Tapi menurut regresi line, menurut efisiensi yang regresi, ini titik D adalah termasuk yang efisien. Nah, konsep efisiensi mana yang digunakan di Ditjen Perbendaharaan? Kita menggunakan konsep DJPB, menggunakan konsep DIA, begitu ya. Data Development Analysis. Kenapa pakai envelopment? Karena ini data yang ini kan kayak di envelope, di cakupan. Jadi yang titik-titik yang di cakupan sini itu yang masuk efisien di garis sini. Yang titik sini, yang di bawahnya sini, ini yang tidak efisien. Jadi ini titik A, titik B, titik E, titik H itu kalau ditarik garis, itu seakan-akan melingkupi, mencangkup seluruh titik yang ada di bawahnya. Seperti envelope melingkupi, mencakupi seluruh titik yang ada. Jadi modelnya kita sebut data development analysis. Yang efisien adalah sesuai dengan garis ini, frontier line. Di bawahnya tidak efisien. Begitu ya. Ada pertanyaan yang lain?
Kalau tidak ada, saya close. Saya menyiapkan absensi dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? 1, 2, 3. Nggak ada. Kalau ada, kalian dengar suara saya? Masih dengar? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Kalau nggak ada, saya coba deh saya ini aja deh, kalian saya punya buktinya 2. Kalian tolong di kameranya di ini aja. Kameranya di on kan, saya on kan juga. Ini saya close materinya. Saya ini aja. Saya meng-close gambar kalian, kamera kalian, sama saya men-screenshot chat sama Zoom kalian ya. Tolong dinyalakan. Ini Fatia, tolong di-on-kan kameranya. Devi, tolong dinyalakan. Saya mau screenshot yang ada foto kalian. Shana, Alvina, Nur, Safira, coba diaktifkan kameranya. Mau saya screenshot. Jadi nanti kalau ketika saya screenshot, saya upload di portal. Terus kalau nanti diupload di portal, ini ada yang lihat ini kok mahasiswanya blank, nanti ada pertanyaan. Yang belum Shana, Alvina, Devi. Dev, tolong diaktifkan, Dev. Udah Pak, saya. Kok nggak muncul? Saya juga sudah Pak. Waduh, berarti kayak tadi ini nggak stabil. Oh, yang muncul kamu, Dev. Kamu muncul, tapi yang lain nggak muncul, Dev. Gimana, Dev? Ini gara-gara Devi muncul, yang lain nggak muncul, Dev. Ya wes, oke. Setelah karena nggak bisa ya, soalnya lah. Senyum, Anissa ya. Kayak Anissa tuh senyum. Raffles nggak usah senyum. Muhammad nggak usah senyum, ya. Norman nggak usah senyum. Yang mahasiswa aja yang senyum. Hafid nggak usah senyum. Senyum 1, 2, 3. Coba saya tes dulu screenshot. Oke. Saya close ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disambung di ini. Bisa disambung di grup ya. Selamat beraktivitas, sampai ketemu di kesempatan berikutnya minggu depan, bukan minggu depan ya, Sabtu lah ya, mungkin Sabtu. Semoga sehat selalu. Yang belum mandi, Dev, mandi ya. Yang belum sarapan, silakan. Yang mau nyuci, yang mau bantuin orang tua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.